Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, di hari ke-22 tidak terasa Ramadan tinggal 10 hari di penghujung. Semoga dengan karunia-karunia yang Allah berikan pada kita, kita bisa menyelesaikan sampai dengan akhir Ramadan. Amin. Dengan gelar yang istimewa yang Allah berikan, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada contoh terbaik kita, suri tauladan terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Setelah kita akan menanti syafaat beliau, tatkala seluruh nabi, seluruh rasul tidak akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya, hanya Rasulullah yang kelak akan memberikan syafaat kepada umat-umatnya, dan semoga kita bagian dari itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tadi membacakan surat Al-Zalzalah dan mungkin dengan juga semuanya sudah hafal. Saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seluruh isi bumi Allah keluarkan dari beban-bebannya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya, iki nek opo kok segini ya? Yauma idzi yuhaddisu akhbaraha, pada hari itulah bumi menceritakan ceritanya. Bi anna rabbaha awhalaha, dan semua itu atas perintah Allah. Jadi bumi bisa menceritakan ceritanya itu atas perintah Allah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura ma lahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, agar diperlihatkan kepada mereka seluruh amal pekerjaannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji zarah pun, sebiji zarah itu apa ya? Yang kecil. Kalau ahli kimia menganggap atom itu yang kecil. Kalau hewan di sekitar kita mungkin merutu, kertas merutu. Iya. Pokoknya hewan yang paling kecil. Dan itu pun kalau baik juga Allah akan membalas kebaikan kita. Tapi kalau jelek juga Allah akan membalas kejelekan kita itu. Meskipun sekecil itu tidak luput dari pantauan Allah, dan kita juga akan dibalas. Bapak Ibu
Ibu yang dirahmati oleh Allah, pernah dalam kehidupan kita mengalami kegalauan, kesedihan, kesusahan, kebimbangan, sebagaimana yang Allah jelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, goncang diri kita. Pernah nggak dalam kehidupan kita? Nah, Sampai kita mengeluarkan, sampai kita kok dari sini ada masalah, dari sana ada masalah, dari belakang ada masalah, depan masalah, seakan-akan semua masalah itu tertumpuk dalam kehidupan kita. Sampai kita juga bertanya, ya Allah, ada apa dengan diri saya? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, bahkan saya sudah haji, saya sudah amal-amal soleh yang lainnya. Kenapa ini terjadi pada diri kita, pada diri saya, ya Allah? Dan dalam kehidupan kita, sunatullahnya Allah pasti akan menguji itu. Kehidupan kita pernah mengalami kegoncangan yang luar biasa. Solusinya apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jemaah sholat subuh? Ternyata solusinya hanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ternyata solusi dalam seluruh permasalahan dengan kehidupan kita itu tergantung dengan amal kita. Kita nabung amal soleh selama dalam kehidupan kita. Berarti ketika kita terjadi goncangan, terjadi masalah, berarti amal soleh kebaikan itulah yang nanti akan menyelesaikan urusan kita. Tidak ada solusi yang lain. Namun ketika kita menabung, kita menyimpan amalan-amalan yang tidak baik dalam kehidupan kita, ketika terjadi goncangan dalam kehidupan kita, maka makin parahlah kehidupan kita karena amal yang tidak baik itu. Itu sunatullahnya seperti itu. Pernah Bapak Ibu, ini saya ceritakan di dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah menceritakan ada 3 orang yang dalam perjalanan di sebuah gunung dan di situ ada gua. Ketika 3 orang ini kelelahan, kecapean, kemudian berhenti berteduh di dalam gua itu. Tiba-tiba dengan izin Allah, gua itu tertutup dengan batu. Kita bisa membayangkan enak-enak istirahat, enak-enak nyantai, enak-enak berteduh, mencari semilirnya di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua itu tertutup dengan batu besar, dan 3 orang ini dorong itu nggak bisa kebuka. Jangan bisa bayangkan, ketika ada masalah dalam kehidupan kita, ketika ada kegalauan di dalam diri kita, ketika ada urusan di dalam rumah tangga kita, dan ternyata semua urusan sudah kita jadikan solusi, ternyata tidak selesai-selesai juga. Hampir sama dengan kondisi orang 3 tadi yang masuk ke dalam gua, dorong yang begitu berat 3 orang itu tidak bergeser sedikit pun. Masalah tidak selesai, tetap gua itu tetap gua itu tertutup dengan batu yang besar itu. Nah, ternyata solusinya juga amal soleh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di antara mereka dari 3 orang itu sudah
Kita sudah bertiga dengan segala tenaga kekuatan sudah kita kerahkan. Ternyata batu ini tidak bergeser sama sekali. Wis alamat pokoknya. Urusan kita gak selesai. Pintu gua tidak kebuka karena batu yang begitu besar. Dari salah seorang di antara mereka kemudian menyampaikan, bagaimana kalau kita berdoa minta kepada Allah dan wasilahnya adalah wasilah amal soleh. Oh iya, setuju. Kita tidak punya solusi yang lainnya kecuali hanya amal soleh yang kita jadikan wasilah untuk berdoa minta kepada Allah. Salah satu di antaranya kemudian, silahkan kamu duluan. Amal soleh apa yang pernah kamu ingat yang terbaik dan istimewa dalam kehidupanmu? Silahkan ceritakan pada Allah dan minta kepada Allah. Akhirnya benar Bu, diceritakan. Ya Allah, saya punya keluarga, saya punya anak, punya istri. Saya punya 2 orang tua. Dan setiap malam saya mempunyai kambing dan saya perah susunya. Saya tidak akan memberikan susu itu kepada anak istri saya sebelum saya berikan kepada orang tua saya. Dalam suatu ketika orang saya pergi, orang tua saya waktu malam itu sudah tertidur keduanya. Saya tidak berani membangunkannya. Saya tunggu dan saya tidak memberikan susu ini kepada istri dan anak saya. Saya tunggu keduanya sampai terbangun. Kemudian saya berikan susu itu. Keduanya minum. Baru saya berikan sisanya itu untuk istri dan anak saya. Ya Allah, semoga bakti saya kepada orang tua saya mendahulukan orang tua saya dibandingkan keluarga saya. Semoga ini bagian dari amal baik dalam kehidupan saya, ya Allah. Tolong buka batu yang menutup pintu gua ini. Akhirnya benar Bapak Ibu, setelah berdoa menyampaikan amal soleh itu, orang ini mendorong dan bergeser sedikit. Alhamdulillah. Tapi belum bisa keluar dari dalam gua, tapi sudah nampak ada geseran. Kekuatan amal soleh orang yang pertama. Orang yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya Allah, saya dulu pernah mencintai anak paman saya. Karena saking cintanya, saya mengajak berhubungan badan, dia menolak. Dan saya marah. Saya benci kepada perempuan ini. Namun suatu ketika si perempuan ini membutuhkan duit.